Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negosiasi baru dengan Iran telah dimulai. Tak hanya itu, Presiden Amerika Serikat mengaku dirinya membatalkan serangan ke Iran atas permintaan Arab Saudi. Donald Trump menyebut langkah negosiasi diambil atas dorongan negara-negara tetangga Iran, salah satunya Arab Saudi. Trump juga mengklaim telah menyiapkan serangan yang lebih besar dari Perang Dunia Kedua untuk Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sempat menelpon Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan. Mereka berbicara untuk membahas upaya diplomatik. Sementara negosiasi antara Teheran dan Oman mengenai Selat Hormuz berada pada tahap akhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menekan Iran. Trump menyebut akan memberikan kesempatan kepada Iran untuk negosiasi sebelum menyerang habis-habisan. Maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. It's very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens, but it's a very, very tough thing to do. I think I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather not do it. Now, we've already, through lots of large attacks, but they were normal large. Hopefully they'll come to their senses, because what happened cannot have a nuclear weapon, but hopefully they'll come to their senses. So they called me. And they said, please don't attack, we'll make a deal. That's the real truth, and everyone knows it. And who wouldn't call? And they found out through leaks and sleazebags, a lot of sleazebags, leakers. Leakers should be put in jail. They have to strengthen up the laws for leakers. But in this case, leakers helped, because they said the severity of the attack, and Iran knew it. They knew what was coming. It was going to come last night, and it would have gone on for a long time, and there'd be essentially very little left. There'd be nothing left. And if I'm given a chance to let a lot of people live, I want to give that chance. So. Pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, membantah sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Baghai menyebut saat ini fokus negosiasi dengan Oman untuk mencapai kesepahaman tentang rute jalur aman bagi kapal-kapal melalui Selat Hormuz. مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. Di tengah gencatan senjata, Israel terus menyerang Lebanon. Serangan dilakukan tengah malam tanpa peringatan. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Majdal Zone, Lebanon Selatan. Serangan terjadi tanpa peringatan dan menghantam rumah-rumah warga. Israel mengklaim serangan ini sebagai upaya menghancurkan infrastruktur bawah tanah Hizbullah, termasuk terowongan. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang dimulai sejak April 2026 lalu. Terkait dengan pasangan suami istri lansia dan cucunya tewas terjebak saat kebakaran rumah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Petugas damkar terlambat datang karena lokasi kebakaran jauh dari pusat kota. Pemadam. Selamat datang kalau saudara. Anu, dia tahu ya. Iya. Emaknya dia mau nge. Astagfirullahaladzim. Warga panik saat kobaran api membakar sebuah rumah panggung di Desa Limboro, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kencangnya angin membuat api cepat menghanguskan rumah yang terbuat dari kayu serta dua motor yang terparkir. Indikasikan ada korban di dalam rumah, seorang wanita tua yang sudah sakit bersama cucunya. Warga menyelamatkan seorang kakek yang didapati dalam kondisi lemas di kamar mandi. Namun nyawa korban tidak tertolong.
Tragis saat api padam didapati seorang lansia dan cucunya tewas terjebak di dalam rumah. Jumlah korban tewas akibat kebakaran ini menjadi 3 orang. Warga menyayangkan petugas damkar tiba setelah rumah hangus terbakar karena lokasi jauh dari pusat kota. Penyebab pasti kebakaran rumah masih diselidiki polisi. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. 2 bus Transjakarta tersangkut akibat jalan RM Marta Dinata Tanjung Priok, Jakarta Utara yang berbeda ketinggian. Akibatnya terjadi kemacetan di lokasi. 2 unit bus Transjakarta Koridor 10H jurusan Senayan, Tanjung Priok pada bagian bawah kendaraannya tersangkut jalan yang menurun. 2 bus ini tersangkut karena melintasi jalan yang memiliki beda tinggi di Jalan RM Marta Dinata Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan karena kedua bus tidak bisa melanjutkan perjalanan. Petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi langsung membantu mengurai kemacetan. Proses evakuasi pun dilakukan dengan bantuan sebuah truk trailer yang kebetulan melintas di lokasi. Nah, depan saya itu ada mobil lewat. Teman saya juga ada lewat. Tapi dia lolos. Tadi bus yang nyangkut itu ada berapa? Ada 2 apa Bapak doang? Ada 2, depan kan mobilnya. Yang tadi nyangkut, itu kan negara dia kan mobilnya. Mobil yang teman saya satu nyangkut nggak bisa, otomatis saya ngambil kanan. Ya, nyangkut juga. Setelah dievakuasi, kedua bus kembali beroperasi dan arus lalu lintas di Jalan RM Marta Dinata berangsur kembali normal. Sopir bus Transjakarta mendesak pihak terkait segera memperbaiki kondisi jalan beda tinggi agar tidak lagi menjadi titik rawan bagi kendaraan berdimensi besar. Seorang wanita muda tewas ditabrak kereta bandara di perlintasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat. Korban diduga memakai headset hingga tak menyadari ada kereta saat menyeberang rel. Seorang perempuan muda berlari menyeberangi rel meski palang pintu di perlintasan sebidang di kawasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat telah tertutup. Pada saat bersamaan, kereta tujuan Bandara Soekarno-Hatta melintasi jalur ini. Akibatnya, korban langsung tertabrak dan terpental beberapa meter. Korban meninggal dunia berinisial NAM, berusia 21 tahun, warga Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dia mau nyebrang, habis turun dari stasiun mungkin, terus dia mau nyebrang, dia nggak tahu kalau itu kereta bandara, dia nyebrangnya dia lari, akhirnya tabrak. Mental itu? Iya, mental ke sana. Langsung tewas? Iya, langsung tewas di tempat. Setelah olah tempat kejadian perkara, petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa II di Makassar, Sulawesi Selatan histeris saat menonton siaran langsung kebakaran kapal dari media sosial. Saat siaran langsung, mereka melihat anggota keluarganya berada di atas kapal yang terbakar. Keluarga Siti Fatimah penumpang kapal Mutiara Sentosa II berkumpul bersama di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka tak henti-henti menangis histeris. Keluarga baru mengetahui Siti berada di kapal Mutiara Sentosa II setelah menyaksikan siaran langsung insiden kebakaran kapal dari media sosial dan melihat sosok Siti Fatimah. Kebakaran ini, Pak. Kebakaran ini. Ini dia pas saya menoleh ke... Dugaan keluarga diperkuat setelah petugas Basarnas menghubungi untuk meminta keterangan data pribadi serta fotokopi KTP sebagai bagian dari proses identifikasi. Iya, berdua. Tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Terus itu yang kita bilang di video itu ya,
kakak itu bagaimana cerita sampai kakak. ketahuan itu Pak? Itu waktu secara langsung tiba-tiba dilihat orang mau video, tiba-tiba dilihat, makanya kita screenshot. Ternyata betul dia. Operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb terus dilakukan. Selain mengerahkan sejumlah kapal penyelamat, tim gabungan juga menerjunkan 1 unit helikopter untuk memaksimalkan pencarian dari udara. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau area yang sulit terlihat dari permukaan laut sehingga proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat. Kapal Mutiara Sentosa II terbakar ketika berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Kapal mengangkut total 271 orang dengan rincian 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 ABK lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II menyisakan cerita tersendiri bagi para penumpangnya. Mereka harus berjuang menyelamatkan diri dari kapal dan terpaksa melompat ke laut. Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Sentosa dengan cepat menyebar ke badan kapal. Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. 2 penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut Bu? 1 jam lebih. Api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh Bu? Masih jauh Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki hari ketiga operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, tim SAR gabungan masih terus berupaya menemukan korban yang belum ditemukan. Proses pencarian korban terkendala akibat cuaca buruk. Direktorat Polairut Polda Jawa Timur masih menerjunkan 4 unit kapal dan 1 helikopter untuk mendukung operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Operasi pencarian korban yang hilang terkendala cuaca buruk. Helikopter Polairut tetap melakukan penyisiran dari udara. Pencarian akan dilanjutkan kembali secara maksimal setelah cuaca memungkinkan. Sedangkan untuk lama operasi pencarian, petugas masih menunggu evaluasi dan keputusan resmi dari Basarnas. Sementara sebanyak 62 korban yang sebelumnya dievakuasi ke Pulau Masa Lembu, kini telah diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Untuk informasi terkini, kami sudah terhubung bersama jurnalis iNews Faris Purnama di Pelabuhan Kalianget, Sumeneb, Jawa Timur. Selamat siang, Faris. Apa pencarian hari ini masih kemudian terkendala cuaca di perairan Masa Lembu? Ya, baik. Dapat kami laporkan langsung dari Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, di mana di posko saat ini terdapat beberapa petugas yang masih terus siaga di hari ketiga pencarian korban ini. Masih pencarian korban yang masih belum ditemukan hingga saat ini masih mengalami kendala akibat kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Namun 1 helikopter dari Dirpolairut Polda Jatim masih terus menyisir di sekitar lokasi kejadian seperti itu. Baik, Faris, lalu dari apa yang kemudian Anda sudah temui di lapangan, selain terkait dengan cuaca buruk, apakah kemudian tim juga menemukan kendala lain terkait dengan armada yang diturunkan, teknologi yang dimiliki, alat yang digunakan, atau sebagainya? Adakah kendala terkait dengan hal-hal itu? Saat ini informasi terakhir kami hanya mendapatkan kendala yang dialami oleh petugas, yakni kendala akibat
cuaca buruk sehingga 4 kapal yang diluncurkan masih bersandar di pelabuhan Dua Kalianget gitu. Baik, dari informasi yang kemudian terakhir kami terima, belum diinformasikan bahwa pencarian akan dilakukan sampai kapan. Apakah ada informasi terbaru mengenai ini, Faris? Tim SAR gabungan menegaskan pencarian akan kembali dilanjutkan secara maksimal setelah cuaca memungkinkan. Sementara untuk lama operasi pencarian, petugas masih menunggu evaluasi dan keputusan resmi dari Basarnas sesuai perkembangan di lapangan. Baik, sejauh ini apakah ada keluarga yang menghampiri posisi di mana Anda melaporkan saat ini, Faris? Sampai hari ini belum ada pihak keluarga yang mendatangi posko, namun 4 korban yang dievakuasi ke Kabupaten Sumeneb yang saat ini telah dirawat di Rumah Sakit Islam Garam Kalianget terus membaik. Baik, Faris, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, 5 kantong jenazah korban kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb selesai teridentifikasi. Data korban meninggal dunia yakni Sri Indratmo Wijaya, 47 tahun, alamat Pati, Jawa Tengah. Siti Fatimah, 57 tahun, alamat Makassar, Sulawesi Selatan. Sari Sukoco, 39 tahun, alamat Tulungagung, Jawa Timur. Rino Eka Putra, 48 tahun, alamat Agam, Sumatera Barat. Dan Yedi Hendrawan, 63 tahun, alamat Kapuas, Kalimantan Tengah. Sesuai peraturan penumpang kapal, sesuai peraturan penumpang kapal motor penyeberangan Mutiara Sentosa II yang menjadi korban akan menerima santunan. Santunan yang diterima mulai dari 30 juta rupiah hingga 70 juta rupiah. Seluruh korban kapal terbakar KMP Mutiara Sentosa II akan menerima santunan dari PT Jasa Raharja. Bagi korban meninggal dunia, ahli waris akan menerima santunan sebesar 75 juta rupiah. Untuk korban luka-luka akan menerima 37 juta 500 ribu rupiah. Sementara bagi korban yang dirawat di rumah sakit, biaya perawatan akan ditanggung sebesar 20 juta rupiah. Ya, pemirsa, keluarga penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb terus berdatangan ke posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu kepastian nasib keluarga yang hingga kini masih belum diketahui. Keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa II mulai mendatangi terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II. Ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini. Begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget dan posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb.
Dalam kebakaran ini, 5 orang meninggal dunia, sementara 30 orang lainnya hilang masih dalam pencarian tim SAR. Tim Liputan iNews melaporkan. Nyusul maraknya isu aksi massa, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta sempat dipasang pagar tinggi. Polda Metro Jaya pun membentuk tim preventive strike untuk mengamankan ibu kota Jakarta. Pagar besi membentang di area depan sebuah mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Pemasangan pagar memicu spekulasi atas situasi keamanan Jakarta. Tak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi ini. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespon situasi keamanan kota. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri. Tak lama, pagar pun dibongkar. Pihak Mall Pakuwon Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait akan adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Polda Metro Jaya juga telah membentuk tim preventive strike untuk memastikan keamanan ibu kota. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Tak hanya itu, Polda juga meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman, akan ditindak tegas dan terukur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, rawan aksi massa, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike untuk mengamankan ibu kota Jakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, dan juga Ibu Susaning Tias Kertopati, pakar intelijen dan militer. Selamat siang, Pak Budi dan juga Ibu Nuning. Selamat siang, Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di iNews. Yang saya ke Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, apa temuan polisi mengenai isu yang beredar saat ini? Lalu apa latar belakang pembentukan dari tim preventive strike ini? Urgensinya apa, Pak Budi? Ya, terima kasih Mas Wiki. Ini perlu kami luruskan kepada masyarakat semua. Pembentukan tim ini sebenarnya sudah berjalan dari beberapa waktu lalu. Melihat tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan dan keamanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini merupakan tugas dan kewajiban pihak kepolisian. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya terkait tentang sinergitas bersama Pangdam Jaya mengunjungi Panglima Kopassus dan Korp Marinir. Ini juga untuk semata-mata untuk membangun bahwa sinergitas ini juga memberikan dampak ketenangan kepada masyarakat. Kita melihat dengan adanya dinamika perkembangan situasi di era digital, kita harus memahami secara bersama bahwa ruang siber ataupun ruang digital ini merupakan ruang publik, bukan merupakan ruang private. Sehingga apabila ada konten-konten, unggahan yang sifatnya provokasi, disinformasi, fitnah, dan kebencian, ini dapat mengganggu psikologis masyarakat. Dari psikologis tersebut ada juga langkah-langkah untuk melakukan suatu perbuatan. Sehingga tim preemptif dan preventive strike yang ada di Polda Metro Jaya bentukan Bapak Kapolda ini sudah ada dari beberapa waktu lalu. Gunanya untuk memitigasi risiko dampak dari perbuatan-perbuatan yang mengganggu Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Baik, saya ke Bu Nuning. Bu Nuning, bagaimana Anda melihat pembentukan dari preventive strike ini yang seperti tadi disampaikan Pak Budi memang sudah lama terbentuk begitu ya, tapi kemudian secara informasi kemudian disampaikan kepada masyarakat, ya memang ini akan diintensifkan begitu. Bagaimana tanggapan Anda, Bu Nuning? Kalau menurut pandangan saya memang preventive strike ini penting sekali ya. Dan kita juga tentunya harus mendukung karena ini kan hal yang langkah yang sangat baik yang dilakukan oleh Polda Metro. Ini gabungan antara deteksi dini intelijen dengan peningkatan intensitas patroli secara masif, baik skala kecil maupun skala besar. Jadi dalam hal ini tentu kita juga harus memberikan enlightenment kepada masyarakat. Apa sih sebenarnya preventive strike ini? Adalah satu bagian dari preemptive strike yang khususnya itu adalah untuk giat pencegahan. Sehingga tidak perlu ada pidana, tidak perlu ada demo dan lain sebagainya. Meskipun ada demo, menurut pandangan saya dengan adanya preventive strike ini sudah bisa melihat pihak kepolisian tadi yang disebutkan oleh Pak Kombes Budi bahwa sudah disiapkan dan lain sebagainya, itu betul-betul dapat mewadahi satu keadaan jangan sampai terjadi ada hal-hal yang sifatnya represif, pidana dan lain sebagainya. Memang jika ada demo kan hal-hal demikian kan memang agak sulit dihindari, tetapi setidaknya terkurangi banyak dengan adanya preventive strike ini di dalam bangunan preemptive strike yang berupa pencegahan itu. Jadi kan ini karena karena juga di dalam hal ini melibatkan intelijen, jadi itu harus ada satu instrumen yang biasa kita sebut ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Gangguannya apa? Nah itu tugas dari kepolisian ya Pak Budi ya, bahwa jangan sampai ada hal-hal yang gangguan, penyusupan, apalagi teroris. Nah itu jangan sampai terjadi. Itu juga harus ada di dalam analisa-analisa di dalam preventive strike ini. Jadi kita juga harus siap dalam melihat apakah segala giat itu ada gangguan, baik itu gangguan politik, ekonomi, pertahanan, ya juga ya itu tadi yang tadi saya sebut kemungkinan adanya teroris gitu. Saya kembali ke Pak Budi. Pak Budi, bentuk ancaman seperti apa yang kemudian menjadi fokus utama tim ini untuk kemudian dicegah lah ya agar tidak membesar begitu. Lalu eskalasi-eskalasi seperti apa yang kemudian dapat dibedakan antara demonstrasi biasa dengan demonstrasi-demonstrasi yang mengarah ke bentuk pengerahan massa yang lebih banyak dan berpotensi untuk memunculkan kerusuhan, Pak Budi? Ya, perlu kami sampaikan Mas Wiki bahwa Polda Metro Jaya di dalam melaksanakan pengamanan aspirasi penyampaian pendapat di muka umum ini mengawal. Jadi kehadiran petugas pengamanan ini untuk mengawal aspirasi itu tersampaikan dengan baik. Dan kita pahami secara bersama, penyampaian aspirasi ini juga dilindungi oleh institusi, dilindungi oleh undang-undang. Jadi harus kita bedakan klaster antara aksi damai, aksi aspirasi di muka publik ataupun di muka umum ini dikawal dengan baik oleh pihak kepolisian, TNI, dan pemerintah Provinsi DKI. Tetapi yang menjadi perhatian, menjadi potensial bagi kita adalah kelompok-kelompok tertentu yang mencoba berbaur, bergabung di dalam aksi damai tadi, melakukan pengrusakan, penjarahan, ataupun melukai petugas pengamanan. Seperti beberapa studi kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya, mulai dari pelaksanaan patroli siber oleh Direktorat Siber dan Direktorat Intelkam, kami mendapat beberapa mapping kedatangan ke DPR MPR, dan kami sampaikan ini tidak terafiliasi dengan para massa aksi damai.
mereka ini yang ingin menunggangi ataupun mendompleng di dalam aksi-aksi damai. Kami mengapresiasi terhadap aksi damai. Setelah mereka kita lakukan analisa, kita lakukan profiling, termasuk terkait tentang apa barang-barang yang dilakukan. Nah, makanya pada saat dilakukan preventive strike, yang bersangkutan membawa gotri, membawa anak panah, membawa bom molotov. Artinya kalau untuk menyampaikan aspirasi di muka umum, apakah barang-barang tersebut adalah barang-barang yang harus dibawa? Sudah ada niat untuk melakukan pencederaan, apakah itu terhadap masyarakat? Artinya dari situ saja sudah dapat dibedakan begitu ya? Betul, jadi Polda Metro Jaya dalam hal ini sudah mengklaster bahwa aspirasi yang disampaikan dalam kondisi damai itu menjadi suatu komitmen untuk kita kawal dengan baik. Indikator untuk menentukan suatu wilayah sebagai daerah rawan atau tidak itu bagaimana Pak Budi? Jadi kita tidak berbicara tentang suatu wilayah, suatu identitas, kelompok, ataupun dari suatu politik. Tetapi ini memang yang dilakukan oleh orang-orang ataupun kelompok-kelompok tertentu yang tujuannya adalah mengganggu Kamtibmas di wilayah hukum daerah ibu kota. Baik. Bu Nuning, adakah kemudian rasa setuju dari Anda terkait dengan urgensi dibentuknya tim ini? Dan sebetulnya kalau tadi Anda menyinggung sedikit mengenai sisi intelijen yang kemudian dapat berperan lah ya untuk meredam kerawanan. Bagaimana sisi intelijen ini juga memang terbukti dapat meredam terjadinya sebuah kerawanan yang mengarah ke kerusuhan. Jadi kalau kita bicara intelijen, Mas Vicky, kita kan juga harus itu bicara dengan pembentukan satu kesiapan dalam hal menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi memang kan kepolisian sendiri dituntut tidak hanya responsif setelah kejahatan terjadi ya, tetapi juga mampu membangun sistem deteksi dini. Nah, deteksi dini inilah yang tentunya akan membantu kepolisian mengetahui kira-kira siapa saja yang akan melakukan unjuk rasa dan lain sebagainya. Nah, itu saya rasa penting sekali intelijen itu dilibatkan oleh karenanya, karena memang tadi seperti yang Pak Budi sampaikan, itu ada juga kerjasama untuk menjaga wilayah Jakarta ini dengan TNI ya. Tentu saja bukan hanya dengan TNI, kalau kita bicara intelijen di bawah BIN, maka BAIS, BIK, ya, Badan Intelijen Keamanan, bahkan BNPT itu harus ikut serta di dalam memberikan analisa-analisa yang disampaikan kepada Kapolda dan jajarannya, sehingga kita semua bisa tahu dan siap. Jangan sampai ujuk-ujuk ya, suddenly ada sesuatu yang mengganggu. Seperti tadi yang Pak Budi sampaikan, ngapain sih bawa gotri, golok dan lain sebagainya, kan kita tuh yang penting negara ini menjadi sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Tentu tidak perlulah kita bawa barang-barang yang kiranya bisa membahayakan semua pihak gitu. Jadi memang di sini kepolisian memang dituntut tidak hanya responsif setelah kejahatan terjadi baru ditangani, tetapi juga mampu membangun sistem deteksi dini, pemetaan kerawanan serta langkah-langkah pencegahan yang berbasis intelijen. Baik. Gitu. Ya. Pak Budi, langkah apa yang akan diambil untuk kemudian agar masyarakat merasa lebih aman terkait dengan keberadaan dari preventive strike ini, tapi kemudian masyarakat juga tidak merasa khawatir dari aksi demonstrasi yang kemudian disampaikan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi begitu dengan adanya preventive strike ini? Iya, tadi yang disampaikan Mas, preventive strike dan preemptive strike ini gunanya adalah melakukan deteksi dini, deteksi awal. Ada tahapan-tahapan, mulai dari ambang gangguan, kita akan melaksanakan tindakan-tindakan preemptif, termasuk potensi gangguan, kita akan melakukan upaya-upaya pencegahan preventif. Kalaupun akan ada upaya represif, itu adalah ultimum remedium. Langkah terakhir yang dilakukan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum. Tetapi perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, terbentuknya tim preemptif dan preventive strike ini tidak membatasi
kebebasan masyarakat di ruang publik. Tapi kita juga harus menghimbau untuk sama-sama kita bijak bahwa ruang digital itu adalah ruang publik, bukan ruang privasi. Sehingga apa yang kita sampaikan terkait tentang disinformasi, fitnah, kebencian, misalnya ada hasutan, contoh seperti akan menyampaikan bahwa nepalkan Indonesia itu sudah ada provokasi. Nah, ini yang harus kita luruskan, dan kepolisian khususnya Polda Metro Jaya sudah memilah mana yang itu harus menyampaikan kritik, itu mana yang menyampaikan saran, pendapat, itu harus kita pisahkan dengan yang tujuannya adalah untuk menciptakan gangguan keamanan di wilayah masyarakat sekalian. Baik, gangguan keamanannya dapat dikendalikan, tapi kemudian keinginan masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya tetap berjalan dengan baik dan juga tertib begitu ya. Betul. Baik, tim ini kemudian akan dibentuk secara sementara atau permanen, Pak Budi? Sebenarnya kami sampaikan kembali bahwa tim ini sudah ada dari keberadaan Bapak Kapolda Komjen Asep Edi Suheri. Tujuannya adalah tadi kami sampaikan untuk mengkolaborasikan Direktorat Intelijen, Direktorat Siber, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kriminal Khusus, Narkoba, PPA dan PPO. Dan harus dipahami bahwa tim ini juga bekerja berlandaskan hukum. Ada peraturan Kapolri, ada Undang-Undang Kepolisian 5 tahun 2026. Pastinya profesional, proporsional, dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, tetap mengedepankan memperhatikan hak azazi manusia. Baik, singkat ke Bu Nuning terkait dengan mungkin simpul-simpul yang kemudian dapat dijadikan fokus, yang ini nampaknya perlu kemudian mendapatkan perhatian lebih dari kepolisian agar potensi kerawanan dapat ditekan secara maksimal. Silakan Bu Nuning, Anda juga dapat menyimpulkan mengenai perbincangan kita hari ini. Ya, kalau saya lihat memang kesimpulannya adalah preventive strike ini di dalam bangunan preemptive strike itu memang penting untuk dilakukan karena melibatkan juga intelijen dan hal-hal yang lain sehingga tidak perlu ada benturan-benturan di tengah masyarakat. Bahkan tadi yang Pak Budi sampaikan itu bahwa semuanya itu disiapkan dengan sesuai dengan keadaan yang ada sehingga jangan sampai hal-hal yang dapat menimbulkan represi, dapat menimbulkan kesalahpahaman itu dapat terjadi. Tapi yang menurut pandangan saya penting, ini kan pada ribut nih urusan pagar nih dibangun di hampir semua mal Bekasi. Saya lihat dengan mata kepala sendiri soalnya. Nah, ini semua harus ada enlightenment, ada penjelasan terkait dengan mengapa hal ini juga harus satu kewaspadaan ya, di mana pemilik gedung, masyarakat kan pada takut nih bulan ini ada sesuatu. Nah, itu semua kalau bisa dari pihak Kabid Humas juga bisa memberikan satu kesimpulan-kesimpulan yang membuat warga itu juga merasa tenang. Baik. Tetapi juga kita jangan sampai sekedar menyalahkan mereka membuat pagar, wong itu kan properti mereka gitu loh. Saya hanya takut kalau analisanya tidak tajam, apalagi hanya ngarang ya. Saya yakin kepolisian, Polda, apalagi Polda Metro tidak mungkin ngarang. Karena apa? Karena kalau itu ada ya satu analisa yang kiranya itu tidak tepat, maka juga penjabarannya, pelaksanaannya juga tidak akan tepat. Oleh karenanya, pembentukan preventive strike ini harus didukung oleh semua masyarakat. Baik, tidak hanya kemudian kepada masyarakat luas penjaminan keamanannya, tapi terhadap pengelola berbagai macam gedung-gedung komersial yang ada di Jakarta. Begitu ya. Baik, Bu Nuning dan juga Pak Budi, terima kasih sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Dan pemirsa, kita ke informasi lain. Penyidik Kejagung menggeledah 3 tempat baru dalam kasus pencucian uang Febri Ardiansyah, yakni kantor tersangka Don Rito, rumah Nurban Herin, serta 4 kantor swasta. Selain itu, penyidik juga memeriksa 4 saksi baru.
Tim penyidik telah memanggil dan memeriksa 4 orang saksi, yaitu saksi T, R, DH, dan HH, yang semuanya adalah karyawan swasta. Dan paralel dengan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tim penyidik juga melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat, di antaranya di kantor di daerah Jakarta Selatan, kedua juga daerah perkantoran juga di beberapa tempat, baik itu PT HI, PT PIS, PT KPI, dan PT beberapa PT di daerah Jakarta Selatan, juga sebuah rumah di daerah Depok, Jawa Barat. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Sebelumnya Kejagung juga menggeledah rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dari penggeledahan tersebut, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Radio Dalam. Berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah, permasalahan penyidik Kejagung yang tidak bisa membuktikan alat bukti dan tindak pidana asal atau predicate crime. Selain itu, menurut pegiat anti korupsi dalam kasus pencucian uang, penyidik tidak perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal. Jalan. Setelah menjadi tersangka dan ditahan, perlawanan demi perlawanan terus dilancarkan Febri Adriansyah. Salah satunya, pertanyakan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukumnya menilai selain alat bukti yang digunakan penyidik tidak jelas, penyidik juga tidak bisa membuktikan predikat crime atau tindak pidana asal yang dilakukan oleh Febri Adriansyah. Tidak jelasnya predikat crime atau tindak pidana asal dari pencucian uang ini. Kalau bicara soal TPPU, pertanyaan pertama adalah itu emas milik siapa? Nah, ini kan harus dibuktikan oleh penyidik. Undang-Undang 8 2010 tentang pencucian uang itu disebut ada 25 jenis tindak pidana asal atau predicate crime. Kalau salah sumber dan asal usulnya, maka bisa keliru sampai di ujung. Pendapat bertolak belakang disampaikan pegiat anti korupsi Herdiansyah Hamzah. Hamzah menyebut tindak pidana asal atau predikat crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Namun cukup dengan ditemukannya 2 alat bukti yang cukup. Jadi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu disebutkan eksplisit bahwa tidak diperlukan pembuktian tindak pidana asalnya terlebih dahulu atau predikat crime untuk melakukan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi logika yang selalu mengatakan harus terlebih dahulu membuktikan predikat crime-nya itu saya kira juga keliru. Karena tidak dibutuhkan putusan peradilan mengenai predikat crime-nya untuk mengusut tindak pidana pencucian uang.
Sebelumnya, tim 9 Kejagung menetapkan Febri Adriansyah dalam kasus pencucian uang. Kasus berawal dari temuan 74 kg emas dan uang 536 miliar rupiah saat Kortas Tipit Korpori menggeledah 13 lokasi. Penggeledahan dilakukan dalam penyelidikan 3 mega korupsi di PT Asabri, pengadaan batubara di PLN, hingga pemerasan saksi dan tersangka dalam kasus korupsi di PT Krakatau Steel. Kini mantan Jampisus itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, YouTuber Big Mo promosikan sebuah produk liquid vape ke anak-anak saat live streaming. Selain menuai protes netizen, KPAI juga ikut mengecam dan meminta polisi bertindak tegas. Big Mo, seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming di akun YouTube-nya, kembali menyita perhatian publik setelah mempromosikan sebuah produk liquid vape kepada anak-anak saat live streaming. Dalam video tersebut, Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak-anak untuk mengucapkan adlibs terkait dengan produk liquid vape yang bekerja sama dengan dirinya. Lantas hal tersebut mendapatkan protes dari sejumlah pengguna media sosial. Tak sedikit dari mereka yang meminta KPAI untuk menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Big Mo. Ujung udah semuanya pengen ketemu trio GG, trio good guys. Ya, tak lama dikritik oleh netizen, Big Mo langsung mengunggah video permohonan maaf di akun YouTube-nya. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan dan perkataan saya yang telah menimbulkan kegadahan dalam beberapa hari terakhir. Saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan tidak dapat dibenarkan. Saya menyadari bahwa produk yang mengandung nikotin hanya diperuntukkan bagi konsumen dewasa dan tidak diperuntukkan kepada anak di bawah umur sesuai regulasi. Sebagai seorang konten kreator, saya seharusnya memahami tanggung jawab tersebut dan lebih berhati-hati dalam setiap ucapan maupun tindakan yang saya tampilkan kepada publik. Saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf secara pribadi kepada Bang Viru. Saya seharusnya dapat menerima kritik dan masukan dengan sikap. Hari ini sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo kembali digelar di PN Jakarta Selatan. Agendanya pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Sidang dijadwalkan dimulai pukul 2 siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam agenda kali ini, pihak pemohon maupun termohon akan menyampaikan kesimpulan yang merangkum seluruh dalil, bukti, serta keterangan yang telah disampaikan selama proses persidangan. Sidang sebelumnya, pihak termohon Polda Metro Jaya hadirkan saksi ahli hukum pidana. Setelah tahap kesimpulan selesai, Hakim Tunggal dijadwalkan membacakan putusan. Yang ada alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan oleh orangnya atau hukum yang diterapkan. Jadi kami mau pamit untuk kemudian melaksanakan ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi terkini sudah ada jurnalis iNews Indira Utomo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Indira, apa Roy Suryo dan juga tim Polda Metro Jaya sudah tiba di lokasi? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Memang untuk sidang pra-peradilan ketiga hari ini yang beragendakan pembacaan kesimpulan atas tuntutan ganti rugi dan penangkapan penahanan yang diajukan Roy Suryo akan kembali digelar pada pukul 14. Sebelumnya kemarin kita telah sama-sama mendengarkan pra-peradilan, yakni keterangan dari pihak ahli pidana yang dihadirkan dari pihak termohon, yakni Polda Metro Jaya. Kemarin mereka menghadirkan ahli hukum pidana, yakni Henry Jayadi, yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Yang mana ahli ini menjelaskan bahwa putusan pra-peradilan yang menyatakan penangkapan atau penahanan tidak sah itu tidak secara otomatis membuat negara wajib membayar ganti rugi. Dan berdasarkan pasal 95 KUHP memang memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan ganti rugi, namun harus memenuhi mekanisme syarat yang berlaku di pra-peradilan. Ahli juga menyebut ada 3 dasar yang dapat menjadi alasan untuk tuntutan ganti rugi. Yang pertama, tindakan penyidik ini memang sewenang-wenang. Yang kedua, terjadi salah tangkap. Yang ketiga, serta adanya penerapan hukum yang bertentangan. Kemudian ahli juga menegaskan hakim tetap harus menilai apakah kerugian yang diklaim ini benar-benar akibat dari tindakan penyidik atau tidak. Dan dari kuasa hukum Roy Suryo justru mengeklaim sebaliknya, bahwa keterangan dari ahli pidana ini yang dihadirkan justru bisa menguntungkan tim mereka begitu. Dan kami akan terus update informasi terbaru mengenai persidangan hari ini kepada Anda, Wiki.
Baik Indira, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan tersebut terkait dengan pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan ini terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan jadwal sidang pra-peradilan jilid 4 pada Jumat 7 Agustus 2026 mendatang. Dan yang penting lagi bukan hanya hari Kamis, hari Jumat misalnya. Silakan datang lagi untuk pra-peradilannya keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra-peradilan keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra-peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan. Ya, pencekalan dan ada beberapa ya, tapi yang penting tentang pencekalan. Pra-peradilan jilid 4 ini mempersoalkan sejumlah hal, khususnya tentang pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi, termohon dalam gugatan pra-peradilan jilid 4 ini masih sama, yakni Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait dengan keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi, Edi Hardu, menyebut putusan ini adalah kemenangan demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Sementara Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lecumanan, mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan putusan PT UN yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Ya kan, terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu, ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, jelang sidang banding yang digelar Rabu esok, kuasa hukum Nadiem Makarim siapkan sejumlah bukti dan ahli. Kuasa hukum Nadiem Makarim menyiapkan sejumlah bukti dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta yang digelar
pada Rabu 5 Agustus 2026. Tim Nadiem menyebut ahli yang dihadirkan di sidang banding tersebut tidak diperiksa dalam sidang tingkat pertama. Pihak Nadiem Makarim mengharapkan pengadilan tinggi mengizinkan ahli diperiksa agar putusan yang diambil dibangun di atas fakta persidangan yang utuh. Atau tindakan-tindakan. Selain itu, temuan Komisi Yudisial terkait dengan indikasi dugaan pelanggaran kode etik dari 4 hakim yang menangani kasus Nadiem juga menjadi dasar tim kuasa hukum Nadiem Makarim mengajukan banding pada 30 Juni 2026. Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Pada saat pembacaan putusan nanti yang pokoknya yang Besar rumah diduga ditempati oleh anggota polisi di Majalaya, Karawang dirusak sekelompok orang tak dikenal. Aksi perusakan diduga buntut razia obat keras terlarang yang dilakukan Satres Narkoba Polresta Karawang di Desa Cibalongsari. Siapa polisi apa preman? Sekelompok orang tak dikenal mendatangi rumah kontrakan anggota Polres Karawang dan melakukan pengerusakan di perumahan Tatar Endah, Kecamatan Majalaya, Karawang. Mereka merusak pagar hingga kaca rumah pecah. Bahkan para pelaku nekat membawa kabur 2 unit sepeda motor yang sebelumnya disita polisi saat razia obat keras terlarang. Aksi perusakan ini diduga berkaitan dengan razia obat keras tanpa izin yang dilakukan Satres Narkoba Polresta Karawang di Desa Cibalonsari. 2 motor pelaku dibawa ke rumah kontrakan anggota Polres tersebut sebagai barang bukti. Tiba 2 mobil langsung penyerangan aja. Penyerangan aja. Ya. Itu gerombolan berarti Kang ya? Gerombolan. Jumlahnya berapa Kang? Kurang lebih ada 9 atau 10 orang. Setahu saya itu dari kepolisian. Pasca kejadian, petugas telah memasang garis polisi di lokasi untuk keperluan penyelidikan. Pihak Polres Karawang kini masih mendalami kronologi aksi penggerusakan tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Trudy Setiawan, iNews melaporkan. Seorang nenek di Cakung, Jakarta Timur menjadi korban perampokan. Wajah korban bahkan dilakban dan diancam dengan senjata tajam. Sungguh malang nasib yang dialami seorang nenek di Cakung, Jakarta Timur ini. Korban yang masih mengenakan mukena, wajahnya dilakban setelah jadi korban perampokan di rumahnya sendiri. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya. Pelaku ternyata merupakan tetangga korban yang ingin menguras harta korban. Dari rumah pelaku, polisi temukan ponsel hingga golok yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Pelaku pun langsung digiring ke Polsek Cakung untuk diperiksa lebih lanjut. Ya, alhamdulillah udah kita amankan untuk rilis besok di anting, terus pisau, sama uang 400. Di kediamannya, di persembunyiannya. Ya. Sebelumnya nenek Hartati dirampok saat sendirian di rumahnya. Berdasarkan pengakuannya, pelaku datang saat korban sedang sholat zuhur dan menggasak ponsel, perhiasan hingga uang tunai korban. Pelaku kemudian melakban wajah dan kaki korban dan mengancam korban dengan golok agar korban tidak berteriak. Setelah pelaku kabur, nenek Hartati berhasil membebaskan diri dan langsung melaporkan perampokan yang dialaminya ke polisi. Pas itu nengok ada nenek lagi sholat tuh, sama dia langsung langsung ditarik tuh, suruh bangun lu, masuk kamar katanya gitu, masuk kamar tuh. Lu diam lu ya, jangan teriak sambil nodongin senjata tuh, sajam. Kalau teriak bisa gua nih baru keluar dari penjara. Kasus perampokan ini ditangani Polsek Cakung dan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Maling motor beratribut ojek online beraksi di kawasan Kebon Kopi, Cimahi, Jawa Barat. Pelaku membawa kabur motor hanya dalam hitungan detik. Di saat orang lain melaksanakan sholat di masjid, dua pencuri motor justru mempunyai kesempatan untuk mengambil satu unit motor warga di kawasan Kebun Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Satu pelaku sebagai eksekutor yang memakai atribut ojek online awalnya memantau situasi keadaan. Usai dirasa sepi dan aman, pelaku menggasak motor korban hanya dalam hitungan detik. Korban baru mengetahui motornya hilang saat akan mengantarkan barang dan mengecek rekaman CCTV warga. Diurus sama polisi. Ada dua kalau di video mah itu lihat dari CCTV. Atribut ojek, kunci dikunci stang gitu. Ada buktinya juga CCTV. Ya di daerah sini, sekitaran sini. Atas kejadian itu, korban kehilangan motor untuk bekerja senilai belasan juta rupiah. Kasus pencurian telah dilaporkan ke pihak Polsek Cimahi Selatan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang istri polisi di Medan ditemukan tewas dengan luka tembak di rumahnya. Ironis, korban diduga mengakhiri hidup dengan menggunakan senjata api milik suaminya. Korban berinisial W ditemukan tewas di kamar mandi rumah mereka di perumahan Bumi Asri, Kota Medan dalam kondisi mengenaskan dengan luka tembak senjata api. Korban diduga mengakhiri hidup dengan menggunakan senjata api milik suaminya. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan korban merupakan istri dari salah seorang personil Polrestabes Medan. Bahwa hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 kurang lebih pukul 4 atau jam 5 sore di Perum Bumi Asri, istri daripada anggota kami almarhum inisial W itu bunuh diri di rumah yang. Kalau informasi yang kita dapat di situ bunuh diri. Oh itu belum dapat informasi lebih lanjut karena masih dalam tahap pemeriksaan polisi lantai 2. Informasi yang kita dapat ada anaknya, ada suaminya di situ. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Bayangkara Medan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, Bid Propam Polda Sumut masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang siswa SMP Negeri 4 Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang tewas diduga akibat mengalami penundungan saat masa orientasi sekolah. Selidiki penyebab kematian, polisi akan mengotopsi jasad korban. Suasana duka menyelimuti rumah duka AA 14 tahun, siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Korban yang baru sekitar 1 bulan menempuh pendidikan di sekolah tersebut meninggal dunia Minggu malam setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mardatila. Pihak keluarga menduga AA menjadi korban perundungan yang terjadi saat kegiatan masa orientasi sekolah atau MOS. Dugaan tersebut kini masih didalami aparat kepolisian. Jenazah telah dibawa ke rumah sakit untuk proses otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Otopsi bersama dengan Bid Dokes Polda Jatim, dan untuk hasil dari otopsi nanti akan kami rilis lebih lanjut dari hal ini karena kami juga dalam proses penyelidikan. Dan sejumlah saksi telah diperiksa, namun petugas masih menunggu hasil resmi otopsi menjadi dasar untuk melakukan tindakan selanjutnya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Tidak berhati-hati, bersuah foto, 4 wisatawan terhempas ombak hingga jatuh di pantai Semeti Lombok, Nusa Tenggara Barat. 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya terluka. Dedek anu lalu dedek rete piku. Telangan bilai. Tuh jaga lain. Evakuasi seorang wisatawan yang jatuh dari tebing di Pantai Semeti, Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah berlangsung dramatis. Lali. Warga dan nelayan harus ekstra hati-hati karena terjangan ombak yang datang tiba-tiba.
templo dengan doang dia. Wah. Korban wanita bernama Sabira baru bisa dievakuasi setelah jasadnya digiring ke laut jauh dari tebing. Sebelumnya, korban Sabira asal desa Sekotong, Lombok Barat, bersama 3 temannya tengah berwisata di Pantai Semeti. Saat bersuah foto, korban terhempas ombak yang datang tiba-tiba hingga jatuh ke laut. 3 temannya yang berusaha menolong terluka dan syok. Pukul 13.00, unit siaga SAR Mandalika menerima laporan dan selanjutnya tim rescue diberangkatkan menuju lokasi. Pada saat perjalanan, tim rescue menerima informasi dari pelapor bahwa korban telah berhasil ditemukan dan selanjutnya dievakuasi ke klinik Selong Medical Service Selong Blanak, Lombok Tengah. Jasad korban dan 3 korban luka kemudian dibawa ke klinik sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Tim SAR mengimbau masyarakat dan wisatawan agar berhati-hati saat beraktivitas di kawasan tebing pantai, terutama saat berfoto guna menghindari kejadian serupa terulang. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga terjebak di gorong-gorong di kota Bogor, Jawa Barat saat membersihkan selokan yang tersumbat. Korban nyaris pingsan karena diduga mengalami hipotermia. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi seorang warga yang terjebak gorong-gorong di Kompleks Siti Hasanah, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban nyaris pingsan dan berhalusinasi di lubang berdiameter 40 cm. Sebelumnya, pria bernama Madi ini hendak membersihkan selokan yang tersumbat saat hujan deras. Naas, korban masuk terlalu jauh hingga 12 meter dan akhirnya tak bisa keluar. Ketika membersihkan gorong-gorong ini, dia biasanya langsung naik. Namun entah mengapa malam ini dia bukannya langsung naik, tapi malah ke dalam sana, mungkin terjepit atau apa, saya kurang paham. Nah makanya sampai tadi selama 2 jam ya kalau nggak salah, dia nggak bisa keluar dan dibantu oleh damkar dan lain-lain. Setelah 1 jam, tubuh korban berhasil dievakuasi petugas dengan kondisi tak sadarkan diri. Usai diberi pertolongan pertama, korban langsung dilarikan ke puskesmas. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video wanita muda menjadi korban pencurian sepeda motor di Bekasi, Jawa Barat. Korban mengklaim diintimidasi dan dianiaya warga saat melapor aksi pencurian. Ini tahan, batu gua habis. Dari rekaman video yang viral di media sosial, seorang wanita muda menangis usai melaporkan kehilangan sepeda motornya di salah satu lokasi parkir di Jalan Irigasi, Bekasi, Jawa Barat. Korban mengaku diintimidasi hingga dianiaya warga saat berada di rumah ketua RT. Korban bahkan mengklaim pelaku yang sudah diketahui identitasnya diduga dilepas oleh warga sekitar. Pihak RT kemudian menghubungi petugas kepolisian Medan Satria dan membawa korban untuk melaporkan kasus pencurian sepeda motor ke polisi. Ia juga membantah adanya narasi penganiayaan terhadap korban. Itu Pak RT dianggap ngelepas pelaku itu gimana awal itu? Ucapan dia, itu sebenarnya saya bisa nuntut pencemaran nama baik. Nah saya nggak ada. Berarti itu nggak benar ya Pak RT? Nggak benar, itu berita bohong Bang. Itu orang nggak benar tuh Bang, boleh dicek. Kalau cara saya dituduh begitu, saya juga bisa nuntut Bang. Berarti yang sebenarnya itu Pak RT menengahi. Apa kasus yang terjadi di sini, kehilangan motor itu, cuman sama si korban itu dituduh melepas si pelaku itu ya. Yang melepas itu saya aja kenal aja kagak sama pelakunya, tahu aja kagak. Alhamdulillah ya. Pasca kejadian dan dibantu oleh netizen, sepeda motor korban akhirnya ditemukan di wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi. Meski sepeda motor korban sudah ditemukan, korban tetap melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian Polsek Medan Satria. Kasus tersebut kini masih dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Motornya udah ketemu. Oke. Ya, kembali di iNews Siang, pemirsa. Viralnya konten yang merekam seorang SPG pameran mobil tanpa izin berujung permintaan maaf. Pembuat konten mengakui kesalahannya setelah aksinya menuai kecaman luas dari warganet dan memicu perdebatan soal etika serta perlindungan privasi di ruang publik.
beredarnya video bertajuk Cara Mendekati Cewek yang menampilkan interaksi dengan seorang SPG di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS. Korban mengaku tidak pernah memberikan persetujuan untuk direkam menggunakan kamera dan baru mengetahui dirinya menjadi objek konten setelah video tersebut beredar di media sosial. Korban disebut sempat meminta agar video diturunkan, namun permintaan tersebut tidak langsung dipenuhi. Kasus ini kemudian menjadi sorotan publik karena dinilai melanggar privasi korban. Menanggapi insiden ini, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa merekam seseorang tanpa persetujuan meskipun berada di ruang publik berpotensi melanggar perlindungan data pribadi serta etika digital. Kita perlu sekali mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Jadi sekali lagi penegakan hukumnya dari teman-teman kepolisian, dari kami adalah untuk mengingatkan bahwa di situ ada pelanggaran terhadap PDP, di situ ada juga pelanggaran terhadap etika, dan tentu dalam kerangka menjaga tidak hanya perempuan ya, tapi khususnya perempuan dan anak-anak. Kami perlu menyampaikan bahwa tindakan... Senada dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan, merekam seseorang tanpa izin, kemudian menjadikannya sebagai konten di media sosial demi popularitas atau kepentingan komersil dapat melanggar hukum. Kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti GIAS harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Usai video viral dan menuai kecaman luas dari warganet, membuat konten menyampaikan permintaan maaf melalui video yang diunggah di akun media sosialnya. Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Meski pembuat konten telah menyampaikan permintaan maaf, kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki hak atas privasi yang harus dihormati dan meminta persetujuan sebelum merekam serta menyebarluaskan konten yang melibatkan orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah Kota Bekasi akan menindak tegas oknum petugas Dinas Perhubungan yang melakukan pungli ke sopir truk yang videonya viral di media sosial. Sebelumnya para sopir ini diminta uang hingga 3 juta rupiah agar kendaraannya tidak ditahan atau diperiksa. Ulangin duitnya semua. 1.700.000 mah. Kamu jangan keluar sini dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep. Pemerintah Kota Bekasi memproses dugaan pemerasan dan pungli yang dilakukan 5 oknum petugas Dinas Perhubungan terhadap seorang supir truk di Pos Poncol, Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur. Pemkot Bekasi membentuk tim internal yang melibatkan Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk memeriksa 5 oknum tersebut. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar rekomendasi menentukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kan kalau menurut saya bagian ini kan oknum, ya. Nah itulah sepertinya pentingnya pengawasan. Ya. Jadi saya kira yang nggak ada, ya semua di lapisan kan memang perlu harusnya ada yang namanya pengawasan. Ya. Pengawasan itu tidak saja dilakukan secara internal, tetapi juga eksternal boleh. Ya. Sebelumnya para sopir truk merekam saat oknum petugas tisu meminta uang hingga viral di media sosial. Tidak tanggung-tanggung, para supir harus membayar 1,7 juta hingga 3 juta rupiah agar kendaraannya tidak ditahan. Bapak supir apa tadi? Sopir truk. Sopir truk.
Di stop. Iya. Diambil SNK-nya sama SIM-nya. Mobil digiring kemari. Pertama diminta berapa? 3.700.000. 3.700.000. Sampai nego-nego 1.700.000. 1.700.000. Anda diminta berapa tadi? 19. 1,9 juta. 1.900.000. Terus Anda nawar? Jadi 17. Kamu tadi bawa galon air. Galon air, Pak. Diminta berapa? 2 juta. 2 juta. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menggelar sayembara bagi warga yang melaporkan warung tramadol ilegal dijanjikan hadiah. KDM ajak warga laporkan temuan dengan melapor ke aparat maupun melalui unggahan media sosial. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat menekan peredaran narkotika, obat keras tanpa izin, serta minuman keras ilegal yang dinilai semakin marak, termasuk diperjualbelikan di warung-warung tanpa izin. KDM mengajak warga melaporkan temuan tersebut kepada aparat berwenang maupun melalui unggahan di media sosial. Ia menegaskan masyarakat yang aktif melaporkan akan diberikan hadiah. Ya, kami sampaikan ya, sekarang ini banyak orang yang jualan tramadol dan warung-warung minuman keras ilegal. Bagi warga Jabar, siapa yang bisa memposting, menceritakan warung-warung tramadol di media sosial, saya akan kasih hadiah juga. Ayo, kita ramaikan media sosial kita dengan menayangkan orang-orang yang berdagang di Jawa Barat, merusak moral anak-anak Jawa Barat. Oke, Bapak? Kolaborasi antara aparat dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus memberikan efek jera terhadap peredaran obat-obatan ilegal. Pengelola lapang padel angkat bicara terkait penyelidikan kasus penebangan pohon di depan kawasan usahanya. Pihaknya memastikan akan bersikap kooperatif apabila menerima surat panggilan resmi dari Satpol PP Kota Bandung. Gue segel nih tempatnya. Jangan ketawa lo. Gue serius. Gue segel di tempat. Begitu terbukti ini tempat, bayar orang potong pohon sini, gue segel semuanya. Ketawa sekarang. Ayo ketawa. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meluapkan kemarahannya saat mendapati 10 pohon di Jalan R.E. Marta Dinata atau Jalan Riau ditebang tanpa izin dan langsung dilakukan penyegelan di lokasi kejadian. Tindakan penebangan pohon tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran yang serius. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah, ini berarti melanggar 2 peraturan. Nah, ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah, jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada kementerian gitu. Nah, Pak, lihat kondisi seperti ini gimana, Pak? Wah, ini mas saya marah tuh. Ini saya marah sekali nih. Ini akan kita pidanakan. Pengelola lapangan padel, Fajar, mengaku dirinya tidak mengetahui persoalan penebangan pohon yang kini tengah diselidiki pemerintah. Menurutnya, kegiatan pertama yang digelar di lokasi adalah trial gratis lapangan padel pada 20 Juni lalu. Ia mengaku tidak mengetahui kapan penebangan dilakukan, namun ketika kegiatan berlangsung pada 20 Juni, kondisi di lokasi memang sudah tanpa pohon. Hingga saat ini pihaknya belum menerima surat ataupun tembusan resmi mengenai rencana pemanggilan atas kasus penebangan. Saya belum dapat tembusan resminya, Pak. Belum ada? Ya, belum dapat. Sampai saat ini saya belum dapat surat resminya. Mungkin saya juga nggak tahu apakah itu mungkin langsung ke pihak manajemen atau bukan. Meski demikian, pihak pengelola akan mengikuti seluruh prosedur yang berlaku apabila nantinya benar menerima panggilan dari Satpol PP. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, kenaikan harga sembako kian meresahkan. Di Jakarta, harga daging ayam melonjak menjadi Rp45.000 per kilogram. Dan berikut laporan rekan Ismalia Medasari dari Pasar Kebayoran Lama.
Bahan pokok terutama daging ayam saat ini sedang melambung tinggi. Saat ini untuk ayam sendiri per kilonya dibanderol dengan harga Rp45.000 yang biasanya dibanderol dengan harga Rp30.000. Harga ini cukup tinggi untuk daging ayam sendiri dan ini bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan ayam yang per ekor dan ini bisa kita lihat untuk ayam ini sendiri kira-kira beratnya 4 kilo, ini bisa dibanderol sampai dengan harga Rp125.000 dan kenaikan ini terjadi semenjak anak masuk sekolah. Untuk hari pertama ini sudah mulai meranjak naik dan naiknya ini terus menerus, jadi bisa sehari bisa naik 5.000 atau 10.000, namun memang tidak menentu seperti itu harganya. Dan untuk saat ini bahan komoditi lain seperti telur ini juga cukup naik, dibanderol dengan harga Rp25.000 yang biasanya dibanderol dengan harga Rp22.000. Dari Jakarta, Ismalia Sutrisno, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pasca diterjang banjir sejumlah lokasi di Kota Padang masih tergenang air. Bahkan sejumlah sekolah terpaksa diliburkan karena ruang kelas ikut terendam. Beginilah kondisi di SDN 3 Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pasca diterjang banjir besar pada Senin kemarin. Hingga pagi ini, sebanyak 300 orang siswa di sekolah ini terpaksa harus diliburkan karena kelas mereka masih terendam air dengan ketinggian hingga 50 cm. Sejumlah perabotan kelas pun porak-poranda karena derasnya arus banjir. Sebanyak 9 kelas 1, 2, dan 3 diliburkan dari aktivitas belajar mengajar. Sejumlah guru dan siswa terpaksa bersih-bersih ruang kelas dari genangan lumpur dan air banjir. Besar, setinggi jendela, nampak sama Pak Budi kan? Nah, tinggi itu. Udah nyusut pagi ini, udah nyusut. Sekarang ini aktivitas belajar gimana, Bu? Yang 4, 5, 6 kita belajar di atas, yang 1, 2, 3 udah dipulangkan. Udah dipulangkan karena kelas banjir ya? Iya, karena banjir semua yang di bawah. Berapa kelas yang masuk air, Bu? Berarti 9, 10. 10 ya? Iya. Untuk peralatan sekolah ada kerusakan? Kalau ditengok dari apanya, otomatis ya rusak. Kan di rata-rata kayu, roboh semua per kelas. Selain di sekolah ini, puluhan sekolah di Kecamatan Kuranji, Nanggalo, Kota Tengah, dan Lubek juga diliburkan karena terdampak banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kembali di iNews Siang, pemirsa. Hingga kini kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur perdagangan strategis tersebut. Saat ini kapal-kapal masih antre untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur strategis ini. Iran pastikan kondisi tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran dengan izin. Rute lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Tak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Tak hanya Amerika Serikat, Iran juga terus menyerang kapal-kapal yang melintas tanpa izin. Rekaman televisi pemerintah Iran menunjukkan asap mengepul dari sebuah kapal tanker di Selat Hormuz. Garda Revolusi Islam Iran menyatakan kapal ini menjadi sasaran setelah diduga melintasi jalur selatan yang telah diperingatkan sebelumnya. Perusahaan pelayaran Yunani Dinakom Tankers menyatakan kapal Kavomelas terkena 2 proyektil yang memicu kebakaran di ruang mesin dan memaksa seluruh awak meninggalkan kapal. Iran menuduh Amerika Serikat menyesatkan kapal-kapal komersial menggunakan rute yang dianggap tidak aman. Sementara Washington menegaskan Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, meski kedua negara sebelumnya sepakat membangun kerangka perundingan dan gencatan senjata.
Komando Pasukan Amerika Serikat merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Blokade diberlakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan. Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16 out. CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di Teluk dan perairan sekitarnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negosiasi baru dengan Iran telah dimulai. Tak hanya itu, Presiden Amerika Serikat mengaku dirinya membatalkan serangan ke Iran atas permintaan Arab Saudi. Donald Trump menyebut langkah negosiasi diambil atas dorongan negara-negara tetangga Iran, salah satunya Arab Saudi. Trump juga mengklaim telah menyiapkan serangan yang lebih besar dari Perang Dunia Kedua untuk Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sempat menelpon Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan. Mereka berbicara untuk membahas upaya diplomatik. Sementara negosiasi antara Teheran dan Oman mengenai Selat Hormuz berada pada tahap akhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menekan Iran. Trump menyebut akan memberikan kesempatan kepada Iran untuk negosiasi sebelum menyerang habis-habisan. Maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. It's very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens, but it's a very, very tough thing to do. I think I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather not do it. Now, we've already, through lots of large attacks, but they were normal large. Hopefully they'll come to their senses, because what happened cannot have a nuclear weapon, but hopefully they'll come to their senses. So they called me. And they said, please don't attack, we'll make a deal. That's the real truth. And everyone knows it. And who wouldn't call? And they found out through leaks and sleazebags, a lot of sleazebags, leakers. Leakers should be put in jail. They have to strengthen up the laws for leakers. But in this case, leakers helped, because they said the severity of the attack. And Iran knew it. They knew what was coming. It was going to come last night, and it would have gone on for a long time, and there'd be essentially very little left. There'd be nothing left. And if I'm given a chance to let a lot of people live, I want to give that chance. So. Pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, membantah sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Bagai menyebut saat ini fokus negosiasi dengan Oman untuk mencapai kesepahaman tentang rute jalur aman bagi kapal-kapal melalui Selat Hormuz. مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. Di tengah gencatan senjata, Israel terus menyerang Lebanon. Serangan dilakukan tengah malam tanpa peringatan. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Majdal Zone, Lebanon Selatan. Serangan terjadi tanpa peringatan dan menghantam rumah-rumah warga.
Israel mengklaim serangan ini sebagai upaya menghancurkan infrastruktur bawah tanah Hizbullah termasuk terowongan. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang dimulai sejak April 2026 lalu.